face like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love, and we are in your way, so you just gotta leave now. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Adapun beberapa fungsi dari bunga, yang pertama sebagai organ seksual, karena bunga ialah tempat menyatunya suatu gamet jantan dan juga gamet betina pada suatu tumbuhan. Yang kedua, sebagai organ untuk bertahan pada kondisi yang kurang menguntungkan, seperti pada suatu tanaman yang biasa tumbuh pada lokasi kering, yang dimana tumbuhan tersebut akan membentuk sebuah bunga ketika mengalami suatu kondisi kekurangan air. Yang ketiga, untuk menarik serangga agar mau hinggap dan membantu suatu proses penyerbukan pada bunga, seperti kupu-kupu dan burung. Yang keempat, untuk meneruskan suatu proses perkembangbiakan, karena bunga ada juga yang berproses menjadi suatu biji yang kemudian bisa ditanam kembali. Bunga juga adalah tanaman yang banyak diminati oleh kaum wanita. Selain bentuknya yang indah, warnanya juga menarik dan juga mengandung aroma yang wangi. Bagi pecinta bunga, biasanya mereka menyukai bunga sebagai hiasan ruangan maupun hiasan halaman. Itu, mari kita bahas satu persatu. Berikut adalah bagian-bagian dari bunga lengkap. Like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love, and we are in your way, so you just gotta leave now. And we just need to understand your reasons. Yang pertama adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga, yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Kedua adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian dari bunga yang berada di bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai tempat penyangga dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting tumbuhan. Ketiga adalah dasar bunga. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Kelima, ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Yang keenam, ada kepala putik atau stigma. Kepala putik atau stigma dilakukan sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang diambil dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur melalui tabung serbuk sari. Ketujuh, ada tangkai putik atau stilus yang berfungsi untuk dapat menyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang telah ditentukan. Tangkai putik ini memiliki rongga atau saluran tabung serbuk sari yang merupakan tempat untuk lewatnya polen yang berasal dari kepala sari yang kemudian akan diteruskan menuju inti generatif atau ovarium untuk kemudian memulai pembuahan. Kedelapan, ada bakal buah atau ovarium. Bakal buah atau ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembuahan di mana terjadi peleburan antara gamet jantan
dengan gamet betina sehingga memungkinkan terbentuknya bakal bunga. 9 adalah bakal biji atau okulum yang digunakan sebagai tempat perbaikan proses pembentukan biji untuk kemudian dapat menghasilkan biji yang sudah matang. Okulum sangat berhasil aktif dalam upaya kelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Berdasarkan kriteria, bunga dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, dan yang kedua berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Pada bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu jenis bunga yang memiliki 2 alat kelamin untuk perkembangbiakannya, yang tersusun dari putik dan benang sari dalam satu bunga. Contoh bunga tulip dan bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu jenis bunga yang memiliki 1 alat kelamin yang digunakan untuk perkembangbiakannya, yang tersusun hanya kepala putik atau benang sari saja. Contoh bunga salak dan bunga pepaya. Dan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Pada bunga lengkap yaitu jenis bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap di dalamnya, yaitu terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, putik bunga, dan benang sari. Contohnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu jenis bunga yang memiliki bagian-bagian yang tidak lengkap antara salah satunya, baik bunga kelopak, mahkota bunga, bunga putik, atau benang sari. Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa.